visi bahagia Tuhan Yesus yang keempat, dan telah diambil dari Matius pasal 5 ayat 1-12. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Jadi sebagai pendahuluan, kita akan mengakhiri visi bahagia Tuhan Yesus dengan dalam minggu ini. Dan 8 berkat, yaitu 8 berkat yang Tuhan Yesus beritahukan akan berakhir pada hari ini. Dan apa yang kita akan lihat hari ini adalah tentang berkat orang yang membawa damai dan yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Keadaan sekarang memang sangat sulit karena wabah virus Corona 19 ini. Kita tidak bisa beribadah di satu ruangan bersama-sama, sehingga kita harus beribadah secara online dalam bentuk hal seperti ini. Tetapi bukan hanya lingkungan dan keadaan kita beribadah, lingkungan kehidupan kita sedang kita hidupi pun sekarang berjalan secara tidak normal. Dengan kata lain, sangat menyusahkan. Tidak ada yang susah seperti keadaan seperti ini. Dan dengan menjaga jarak secara sosial, hal secara finansial dan juga kehidupan kita sekarang jatuh dalam dilema. Dan bukan hanya negara Korea saja ini sedang terjadi, tetapi ini adalah keadaan yang sangat sulit secara keseluruhan dunia, baik di Indonesia, Amerika, China, ataupun di Italia, di Eropa. Dan Olimpik di Tokyo yang seharusnya dijalankan tahun ini, di musim panas tahun ini, itu juga telah diundur. Dan akibat corona ini sangat mempengaruhi Amerika, Eropa secara luar biasa. Dan WRC, World Remnant Conference, yang kita adakan setiap tahun pun, kita akan jalankan secara konferensi tahun, yaitu dijalankan secara tahun, tidak menyatu di satu tempat yang sama. Dan itu pun masih kita harus lihat situasi dan kondisi. Dan bukan hanya itu saja, konferensi yang dijalankan secara nasional dan internasional semuanya sedang diundur. Jadi ini adalah keadaan bencana secara global. Tetapi apa yang kita harus lihat di keadaan seperti ini adalah Tuhan Allah telah memberikan satu penghiburan kepada kita semua, yaitu Ia telah memberikan kekuatan rohani kepada kita supaya lewat visi bahagia Tuhan Yesus kita bisa melewati atau juga melompati keadaan-keadaan seperti ini walaupun kita sedang kesulitan. Tetapi jika kita melihat visi bahagianya Tuhan Yesus ini, itu sangat paradoksal karena diawali dengan firman mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan pengakhiran dari kebahagiaan ini, berkat ini, atau juga berkat yang ke-8 adalah berbahagialah orang yang dianiaya ataupun difitnah karena kebenaran. Dengan kata lain, orang yang mengalami kesulitan seperti ini, dialah orang yang berbahagia dan orang yang mendapatkan berkat. Dan kesulitan di sini bukan hanya kesulitan biasa, tetapi kesulitan yang sangat parah sehingga itu mengancam kehidupan kita. Tetapi di keadaan seperti itu pun, jika kita meminta kebenaran, mencari kebenaran, maka itulah berkat kita. Memang ini secara duniawi, secara teori dan ideologi tidak dapat dimengerti. Karena itu, inilah visi bahagia Tuhan Yesus yang memiliki makna rahasia
yaitu rahasia secara rohani. Dengan kata lain, lewat firman khotbah yang kita bahas setiap minggu ini, apa yang kita harus ketahui adalah di setiap kasus dan persoalan dan masalah, pertemuan, dan di tengah kesepian, kesulitan, saudara memiliki sikap seperti apa secara rohani, secara iman saudara, itu sangat menentukan dan itu sangat penting. Karena pada saat itulah Tuhan Allah mengadakan perkembangan rohani dalam hidup kita, dan juga pada saat itu juga jadwal bagi kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Dan jelas-jelas ini tidak akan kita bisa temukan jawabannya, caranya kalau kita pandang secara mata duniawi. Tidak bisa kita lihat ini dengan pandangan duniawi. Tetapi jika kita buka mata rohani kita dan melihat bagaimana semua hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan Allah yang mutlak ini, kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat dan jelas. Pada saat masalah menimpa kehidupan kita, wadah iman kita, yaitu standar rohani kita akan meningkat. Jadi sebenarnya orang Kristen, orang yang beriman, sebenarnya orang ini adalah, orang Kristen seperti ini adalah orang yang bisa menafsirkan kesulitan dengan sangat baik. Karena kesulitan apapun yang menimpa kehidupan orang Kristen ini, dia akan bisa menemukan berkat yang lebih besar daripada kesulitan yang sedang menimpa dia. Jadi saya memberkati seluruh jemaat gereja Yeon supaya lewat 8 berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di ladang kita, saya harap supaya kita dengan lebih realitas mempraktikannya, menyatakannya, melihat bagaimana ini nyata dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bahagia sesuai Alkitab. Amin. Dan sebagai subjudul yang pertama adalah berkat orang yang membawa damai. Saya akan bacakan ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi dikatakan bahwa yang membawa damai, orang yang membawa damai, dia adalah orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan berkat. Dan damai di sini sebenarnya bisa diartikan juga secara kata-kata lain seperti keharmonisan atau ketenangan. Dan dalam bahasa Ibrani, damai ini adalah shalom, dan dalam bahasa Yunani, damai ini adalah eirene. Shalom, pasti saudara semua jemaat Indonesia sudah sering sekali dengar ini. Ini adalah kata sambutan atau kata salam bagi orang Israel, karena secara sejarah mereka mendapatkan invasi dari luar begitu banyak sekali, sehingga mereka selalu mengharapkan kedamaian. Sehingga pada saat mereka menyapa satu sama yang lain, mereka menyapa dengan mengatakan shalom sambil mengharapkan kedamaian dia dan juga pribadinya. Dan khususnya kedamaian, damai di sini yang kita lihat dari khotbah hari ini sebenarnya juga adalah salah satu sifat yang mewakili Tuhan Allah yang kita percayai. Karena di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24, di sana nama Tuhan Allah dikatakan Tuhan itu keselamatan. Dan 1 Korintus pasal 14 ayat 33 juga memberitahukan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat lewat firman hari ini, Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang memberikan damai kepada kita, dan dia selalu mengharapkan memberikan damai kepada kita. Kenapa Tuhan Allah memberikan damai kepada kita? Supaya kita juga membawa kedamaian itu dalam hidup kita, dalam lingkungan kita. Dan untuk menjadi orang yang membawa damai seperti ini, yang paling penting adalah memiliki kedamaian antara hubungan Tuhan Allah dan saudara. Dengan kata lain, memiliki kedamaian antara Tuhan Allah dan hubungan manusia. Karena sebenarnya memang manusia pada awalnya memiliki hubungan yang sangat damai dengan Tuhan Allah. Tetapi seperti yang kita ketahui, karena kasus yang terjadi di Kitab Kejadian pasal 3, karena dosa orang pertama yaitu Adam ini, karena dia tidak taat kepada firman Tuhan Allah dan jatuh dalam dosa, dan itu disebut dosa asal. Dan karena akibat ini, hubungan yang damai tadinya antara Tuhan Allah dan manusia telah menjadi pecah dan tidak damai lagi. Sehingga untuk menyelesaikan masalah hubungan Tuhan Allah dan manusia yang terpisah ini, manusia yang kedua, yaitu Adam yang kedua, yaitu Adam yang terakhir juga, yaitu Yesus Kristus ini telah datang dan menjadi korban yang membawa kedamaian untuk manusia.
kita bisa melihat ini dengan sangat jelas di Roma pasal 5 ayat 10-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi penolong satu-satunya yang membawa kedamaian antara manusia dan Tuhan Allah. Itu maksudnya di sini. Karena itu, jika hubungan antara Tuhan Allah dan manusia telah diperdamaikan, maka manusia bisa hidup berbahagia kembali, hidup gembira kembali. Dan hidup gembira di sini dalam bahasa Yunani adalah kaukometa. Dan ini sebenarnya kebahagiaan, kegembiraan yang dimensinya lebih tinggi daripada kegembiraan kita sehari-hari atau yang biasa yang kita alami. Karena itu seperti firman yang barusan kita baca, ayat yang kita baca, kita juga seringkali mengungkapkan kedamaian atau sukacita yang berlebihan ini seperti bermegah. Yaitu begitu gembiranya, begitu senangnya dia, sehingga dia terharu dan bermegah mengatakan ini kepada yang lain dan juga membanggakannya, dan sukacita seperti ini yang dimaksud pada saat kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini, telah menyelesaikan masalah manusia sepenuhnya, dan rahasia yang penuh berkat ini hanya bisa dialami, dirasakan oleh orang yang mengetahui rahasia ini. Dan orang yang tahu rahasia ini pasti mau tidak mau dia akan bahagia sekali, bersukacita dan juga bermegah. Dan mau tidak mau dia sampaikan berita ini juga kepada yang lain, bukan dia bawa sendiri diam-diam begitu saja. Dan inilah kehidupan yang membawa damai yang dimaksud di ayat hari ini. Orang yang membawa damai yang kita baca dari ayat firman hari ini, sebenarnya di dalamnya ada arti konsep Mesias, yaitu di Yesaya pasal 9 ayat 6-7 kita bisa melihat nama terakhir Mesias yang telah dinubuatkan adalah Raja Damai. Itulah sebutannya. Dan Yesaya pasal 52 ayat 7 juga kita bisa melihat dia, Mesias ini akan memberitakan kabar yang baik, yaitu kabar yang baik itu apa yang akan Mesias beritakan? Itu adalah kabar yang mengabarkan berita selamat. Jadi inilah konsep Mesias yang kita bisa lihat dalam hal ini. Manusia yang tadinya meninggalkan Tuhan Allah telah bertemu dengan Tuhan Allah kembali, sehingga telah diperdamaikan. Dan inilah intisari dari karya atau pelayanan Tuhan Yesus untuk penyelamatan, dan inilah intisari dalam Injil yang kita miliki. Karena pada saat ini terjadi, sesungguhnya ada kedamaian kedamaian yang begitu dalam terjadi dalam hidup kita, dipulihkan dalam hidup kita, dan kita juga akan menjadi jemaat atau murid Kristus yang bisa melakukan tugas kita sebagai orang yang membawakan damai dalam hidup kita. Dan bukan hanya memiliki damai ini, tetapi pada saat kita menjadi orang yang membawa damai dalam hidup orang lain, dalam hidup kita, apa yang diberikan sebagai berkat kepada kita adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan disebut di sini maksudnya adalah dia akan diterima sebagainya, ataupun dia dipuji sebagainya. Dengan kata lain, dia akan disebut diterima sebagai anak-anak Allah. Tapi hal yang penting di sini, anak-anak Allah ini dalam bahasa Ibrani, sebenarnya dalam kebudayaan Ibrani, ini bukan hanya sekedar anak, tetapi anak ini adalah anak yang menjadi pewaris maksudnya. Dia akan menjadi pewaris Tuhan Allah. Jadi keberadaan anak ini, keberadaan saudara ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain apapun yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya saudara memang adalah jemaat yang sudah memperoleh segala-galanya. Apakah saudara percaya? Saya percaya pasti saudara mempercaya hal ini pada saat
kita merenungkan firman kita pada hari ini? Karena kita sebagai orang yang telah menerima berkat abadi ini, kita hidup di dunia ini. Memang kita hidup di dunia ini, masih hidup di dunia ini. Dan yang paling penting adalah hidup menyaksikan apa yang kita sudah terima ini. Dengan kata lain, saudara di ladang saudara, di dalam keluarga saudara, dalam tempat pekerjaan usaha saudara, kantor saudara, sekolah saudara, harus menjadi peacemaker, bukan menjadi orang yang membawa ketidakharmonisan, tetapi menjadi peacemaker yang membawa kedamaian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru dan tidak perlu kita tinggal diam di dalam kerangka lama kita. Dan sebagai ciptaan baru Tuhan Allah, sebagai orang yang telah mendapatkan berkat penciptaan ulang, ada satu hal yang Tuhan Allah tekankan di sini yang paling penting, itu adalah Tuhan Allah sendiri yang telah meminta tolong kepada kita supaya firman yang mendamaikan ini kita beritakan kepada yang lain. Artinya kita adalah siapa? Kita adalah utusan Kristus. Kita bukan hanya menerima pendamaian antara hubungan Tuhan Allah lewat Kristus saja, tapi kini kita juga menjadi utusan Kristus dalam ladang kita. Saya harap supaya saudara memiliki status rohani saudara di ladang saudara, bahwa saudara adalah orang yang membawa kedamaian, dan saudara adalah orang yang memberitakan kedamaian ini, yaitu menjadi utusan Kristus di ladang saudara. Sehingga saya memberkati saudara di dalam nama Yesus Kristus, supaya di setiap langkah saudara, saudara dapat memberikan pengaruh yang baik kepada setiap orang yang saudara temui, dan menjadi murid 24 jam dalam hidup saudara. Sebagai subjudul yang kedua adalah berkat orang yang dianiaya karena kebenaran. Ayat 10 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi visi bahagia Yesus yang terakhir ini adalah berkat orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan sebenarnya seperti minggu kemarin saya beritahukan, 4 berkat yang ada pada awal-awal itu adalah membicarakan tentang hubungan antar manusia dan Tuhan Allah. Dan 4 berkat yang terakhir ini adalah membicarakan hubungan manusia antar manusia. Tetapi hal yang unik di sini adalah dua-duanya menekankan tentang kebenaran, yang artinya begitulah penting kehidupan kita mencapai kebenaran Tuhan Allah, mencari kebenaran Tuhan Allah, menginginkan kebenaran Tuhan Allah. Artinya dalam hubungan Tuhan Allah, saudara kan sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Saudara harus memiliki rasa haus akan mencari Tuhan Allah, haus akan mencari firman Tuhan Allah. Tetapi antara hubungan manusia, saudara harus menjadi orang yang dianiaya, orang yang mungkin bisa difitnahkan karena kebenaran ini. Apa maksudnya kalau begitu dianiaya karena kebenaran ini? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di ayat 11 sudah memberitahukan, yaitu dianiaya di sini maksudnya adalah kita dianiaya, difitnah, dicela karena Yesus Kristus maksudnya. Jadi dalam proses pemberitaan Tuhan Yesus, dalam proses seseorang menerima Tuhan Yesus, pasti ada proses penganiayaan, ada proses di mana kita dicela. Dan Yohanes pasal 15 ayat 19 sampai 20, sebenarnya Tuhan Yesus sudah menubuatkan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan dianiaya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Di sini dikatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Maksudnya adalah jika tuannya, Tuhan kita sedang mengalami penderitaan,
hambanya pun selayaknya memang harus ada di dalam penderitaan itu, yaitu siapa yang menjadi Tuhan hidup kita? Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan hidup kita, Tuhan hidup kita. Dan jika Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, dia ada di tengah penganiayaan, penderitaan, maka kita pun mau tidak mau akan ada di tengah keadaan seperti itu. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 sampai ayat 42, kita bisa melihat bagaimana rasul-rasul yang memberitakan Yesus dianiaya dan dipukuli dan hanya karena dia memberitakan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan di sana adalah rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi hal yang luar biasa di sini adalah mereka gembira karena mereka dianiaya karena nama Yesus Kristus. Jadi mereka mengetahui bahwa kok mereka bisa dianiaya hanya karena Tuhan Yesus ini, karena sukacita mereka yang miliki karena dari Tuhan Yesus itu begitu besar, penganiayaan yang mereka terima itu mereka anggap itu bukan apa-apa, malah itu merasa adalah satu kehormatan. Kok bisa-bisanya saya dianiaya juga seperti Tuhan Yesus? Ini adalah hal yang tidak akan kita bisa mengerti dengan pandangan dunia ataupun pengetahuan dunia. Tidak bisa dengan ideologi dunia. Tapi ini adalah pesan rohani yang kita dapat mengerti pada saat kita benar-benar memandang dan memiliki hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat Kristus, kerajaan Allah dan Roh Kudus ini benar-benar diukirkan dalam hidup kita, menjadi akar hidup kita dan menjadi natur hidup kita, baru kita akan tangkap apa maksud pesan rohani ini. Dan jika kita lihat firman hari ini, kita lanjut. Bagi orang yang dianiaya karena Yesus, mereka memiliki dua berkat. Ada dua berkat. Di ayat 10 kita bisa melihat, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Allah adalah kepunyaan mereka, dikatakannya. Jadi sebenarnya 8 berkat ini atau 8 visi ini dimulai dari kerajaan Allah dan diakhiri dengan kerajaan Allah. Karena coba saudara ingat visi bahagia Tuhan Yesus yang bagian pertama, di sana kita bisa melihat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena kerajaan Allah adalah kepunyaan mereka. Dan hari ini juga yang visi terakhir mengatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan penganiayaan atas kebenaran karena kerajaan adalah kepunyaan mereka. Jadi ini 8 visi ini adalah benar-benar pesan rohani yang saudara tangkap secara rohani. Yang artinya tujuan kehidupan saudara, tujuan kehidupan kita itu harus benar-benar adalah kerajaan Allah. Coba saudara pertanyakan, apa tujuan hidup saudara? Apakah meraih prestasi, kehormatan, atau posisi yang baik, atau uang, atau gaji yang tinggi? Bukan ini semuanya, tetapi di sini firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa tujuan kita harus benar-benar kerajaan Allah. Khususnya firman hari ini memberitakan setelah kerajaan Allah ini, setelah kita mati, kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, bukan saja kita akan masuk ke dalam surga, tetapi kerajaan Allah yang lain yang kita harus mengerti juga adalah keberadaan Tuhan Allah dalam hidup kita sehari-hari pada saat kita masih tinggal di bumi ini. Dengan kata lain, kita akan dapat menikmati Immanuel secara nyata. Pada saat kita benar-benar menikmati keberadaan dengan Tuhan Allah dengan sesungguhnya, ada sukacita sejati, ada rasa syukur sejati, dan ada damai sejati yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang kita sebagai perwakilan, kita bisa melihat ini dari siapa? Dari Stefanus pada saat dia mati syahid di Mahkamah Agung. Pada saat Stefanus itu diadili, dikatakan bahwa wajah Stefanus itu seperti malaikat bersinar-sinar. Itu ditekankan di sana. Dan itu maksudnya apa? Stefanus itu benar-benar mengalami kedamaian. Tidak ada rasa gelisah dan ketakutan pada saat dia dihakimi dan dia mengalami penderitaan seperti itu. Jadi itu sama seperti kerajaan surga. Dan Mark Galli, dia adalah seorang dokter yang meneliti kemartiran orang Kristen, yaitu ideologi martir.
dan dia telah meneliti banyak orang-orang yang telah martir, mati syahid, dan kesimpulan yang dia turunkan adalah jika saya coba lihat setiap kehidupan setiap orang-orang yang telah mati syahid, ada satu hal yang saya bisa lihat dengan jelas, dan itu adalah keberadaan Tuhan Allah dalam hidup mereka, kenyataan Tuhan Allah dalam hidup mereka. Jadi mereka pada saat mereka mati sekalipun, mereka adalah orang-orang yang menikmati keberadaan Tuhan Allah dalam hidup mereka. Jadi saudara semuanya, ingat Yesus Kristus yang ada di dalam hati saudara itu selalu menyertai saudara setiap saat. Inilah berkat Immanuel, dan nikmatilah ini setiap kasus, setiap lingkungan, setiap pertemuan. Karena inilah kunci kehidupan iman kita. Inilah kunci kehidupan iman kita, yaitu Immanuel. Jika tidak tahu apa itu Immanuel, tidak ada artinya kita melakukan kehidupan iman, karena susahnya itu sama saja susahnya seperti orang yang tidak percaya. Jadi ketahuilah, kunci yang saudara miliki adalah menikmati keberadaan Tuhan Allah dalam hidup mereka, hidup saudara, yaitu Immanuel. Dan ingatlah, inilah akar semuanya untuk kita nikmati visi bahagia Tuhan Yesus juga. Ayat 12 saya akan bacakan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi selain orang-orang yang mendapatkan selain orang-orang yang dianiaya, berkat yang lain lagi adalah mereka juga menerima berkat di bumi. Bukan hanya upah di sorga, dan bukan hanya upah di bumi saja, tapi tentu saja ada upah yang besar di sorga. Dan memang kita tidak tahu upah yang besar seperti itu apa. Memangnya upah yang kita akan terima nanti itu seperti apa? Memang tidak ada yang tahu dengan jelas, karena kita belum ada yang ke sorga. Tetapi tentang upah, ayat kita beritahukan sedikit tentang upah ini di Roma pasal 8 ayat 18. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dia memandang kemuliaan yang akan dinyatakan pada saat dia memberikan hidupnya dia kepada Tuhan Allah pun, dia memandang kemuliaan ini. Dia memandang upahnya dia di surga dan bertanggung jawab atas tugasnya dia dengan sangat mantap. Dan Rasul Yohanes di Wahyu pasal 20 ayat 4 juga mengatakan bahwa lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itulah khayalan yang Rasul Yohanes telah melihat di Wahyu. Demi kebenaran, demi Injil, banyak sekali orang-orang yang telah dianiaya, telah dicela dan difitnah. Tetapi mereka semuanya akan menerima berkat, di mana mereka memiliki tata mereka masing-masing dan akan menjadi seperti raja bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ingat bahwa semua kesulitan, penganiayaan yang saudara terima karena Yesus Kristus, semuanya itu diingat oleh Tuhan Allah. Antara manusia pun, kita kan ingat apa yang terjadi antara manusia. Jika ada yang melakukan kebaikan kepada saudara, pasti saudara ingatkan kebaikan orang itu kepada saudara. Apalagi Tuhan Allah yang kita percaya, dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang maha esa. Dia selalu ingat, dan dia masih ingat, dan dia sekarang pun ingat apa yang saudara telah lakukan bagi dia. Karena itu jangan lupa bahwa Tuhan Allah ingat ini semuanya, yang apa yang kita lakukan di dalam hidup kita demi Tuhan Allah, dan selalu pandang akan kemuliaan yang akan saudara terima di masa depan saudara, sehingga saudara memiliki iman yang selalu maju, yaitu iman yang tidak diam, tetapi iman yang selalu memiliki kemajuan dalam hidup saudara. Saya berkati supaya jemaat yang semuanya menjadi jemaat yang benar-benar memiliki kemajuan iman karena 8 visi yang Tuhan Yesus berikan ini. Sebagai kesimpulan, saya akan beritahukan satu doa yang sangat terkenal, dan doa ini judulnya adalah
Tuhan, gunakanlah saya sebagai alat yang membawa kedamaian, yang menjadi pendamai. Jadi doanya orang ini telah dibuat juga sebagai lagu pujian, tetapi isi doa ini sangat injili dan alkitabiah, sehingga ini sebenarnya memberikan tantangan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan saya akan bacakan doa ini supaya ini benar-benar menjadi bantuan kita dan juga menjadi pedoman kita selama kita hidup di dunia ini. Tuhan, gunakanlah saya sebagai alat pendamai. Saya mau membawa kasih di tempat ada kebencian, dan juga pengampunan di tempat ada perkelahian, dan keseraian di dalam ada pemisahan, dan juga kebenaran di tempat ada masalah, dan membawa iman dalam kecurigaan, membawa harapan dalam di tempat yang tidak ada harapan, dan membawa terang di tengah kegelapan, dan membawa sukacita di tengah kesedihan. Dan Tuhan, bukannya saya mau mendapatkan penghiburan, tapi saya mau menjadi orang yang memberikan penghiburan. Bukan menjadi orang yang dimengerti, tapi saya mau menjadi orang yang mengerti dan orang yang mengasihi daripada orang yang dikasihi. Dan dengan melupakan diri saya mau juga diampuni dan juga mengampuni, dan saya akan pasti bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan keselamatan sejati yang saya terima ini. Karena itu Tuhan, gunakanlah saya sebagai alat pendamai dalam hidup saya. Amin. Inilah doa yang sangat terkenal yang judulnya adalah Tuhan, gunakan saya sebagai alat pendamai. Dan sudah 4 minggu kita sudah jalankan visi Tuhan Yesus ini, dan ini adalah apa yang kita harus benar-benar terima dalam hidup kita, yaitu praktikan dalam hidup kita. Daripada semuanya itu, apa yang kita harus miliki adalah kapasitas Injili. Jika saudara tidak bisa menerima orang lain dengan hati manusia, saudara harus memiliki hati Injili, kapasitas secara Injili. Karena Injil yang kita miliki adalah yang memulihkan dan yang memberi penyembuhan. Itulah pesan yang kita sudah terima selama berminggu-minggu dan setiap minggu. Jika seorang jiwa, jika saudara sudah disembuhkan, pasti hati saudara yang terkena penyakit ataupun dilukai, dan juga jasmani saudara yang kena sakit penyakit pun dapat disembuhkan. Hubungan yang telah pecah pun bisa dipulihkan, karena ini adalah yang membawa kedamaian. Inilah yang mendamaikan segala-galanya, yaitu Injil yang kita miliki. Khususnya pada saat saudara memandang dan memeluk setiap pribadi dengan mata Injili dan kapasitas Injili ini, ada perubahan yang terjadi. Jadi berdoalah supaya saudara memiliki hati Injili, yaitu kapasitas Injili, supaya dapat menerima setiap jiwa-jiwa di sekitar saudara, supaya ada perubahan terjadi dalam hidup saudara. Dalam peribahasa Korea, ada peribahasa yang mengatakan bahwa laut menerima semua aliran sungai. Dan makna peribahasa ini adalah kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita menerima semua orang itu dengan lapang dada. Seperti itulah maksudnya. Saya harap supaya seluruh jemaat Yeon memiliki hati Injili, hati rohani seperti laut ini, laut yang menerima semua aliran sungai ini, sehingga saudara bisa mempraktikkan visi bahagia Tuhan Yesus dalam hidup saudara, supaya di setiap langkah saudara, di setiap ladang saudara, di setiap tempat saudara, di setiap rumah saudara, sekolah saudara yang saudara kunjungi, ada penyembuhan dan pemulihan Injil yang terjadi karena saudara, karena keberadaan saudara, sehingga saudara benar-benar dipakai oleh Tuhan sebagai alat pendamai. Saya berkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan